Andai saja setiap muslim mempraktikkan ini luar biasa. Tidak balas kebodohan orang dengan kebodohan. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Sang Pencipta atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan juga kita selalu mengucapkan juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Kami akan membahas bab lanjutan, yaitu bab ke-75. Bab yang sangat mulia dan juga merupakan salah satu ciri dan karakter setiap muslim dimanapun mereka berada di muka bumi ini. Maka karakter dan sifat ini bagian daripada perangai dia, yaitu bab ke-75, bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Bab ini mulia sekali. Tentu berat bagi orang yang tidak menggunakan keimanan di saat dia harus memaafkan orang yang berbuat salah pada dia. Kalau kita berjalan dengan akal manusia, apalagi ditunggangi dengan bisikan-bisikan syaitan, kita akan berpikir, untuk apa saya maafkan? Dia sudah menggibah saya, dia sudah memfitnah saya, dia sudah menyakiti saya, dan apapun alasannya. Namun Islam yang merupakan agama dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu-satunya agama yang Allah ridhoi, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 3, potongan ayat 3 yang bunyinya al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan juga nikmatku pada kalian, wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ini menjelaskan kepada kita sebagaimana Allah perintahkan, justru di saat itu kita disuruh memaafkan. Subhanallah, hasil survei di masa kita sekarang dengan berkembangnya teknologi, ternyata orang yang bisa mengontrol emosinya, orang yang bisa mudah memaafkan dan lapang dada, justru itu yang banyak selamat dari penyakit-penyakit kronis yang banyak menimpa orang di masa kita sekarang. Justru itu yang menjauhkan seseorang dari penuaan dini. Dan juga hubungan dia dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala baik karena Allah perintahkan untuk itu, dan hubungan dengan manusia pun jadi baik. Dan di sini dikatakan bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Maksudnya orang-orang yang menggunjing kita, yang memfitnah kita, menyakiti kita, orang bodoh. Mereka itu orang-orang yang tidak faham. Kalau mereka faham, mereka tidak akan melakukannya. Mereka justru sangat bodoh karena mengikuti hawa nafsunya, yang nanti akhirnya Allah akan murka dengan dia sebagai pencipta, karena Allah larang orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Menggunjing, memfitnah, menyakiti orang lain, dan segala macam jenis-jenisnya, atau jenis-jenis yang serupa dengan itu dari pelanggaran, kayak memukul, mencaci, mencerca, dan seterusnya. Dan juga dia akan merusak hubungan dia dengan manusia. Orang yang dia gunjing, orang yang dia fitnah, orang yang dia sakiti, itu akan membenci dia. Dan orang-orang yang disakitin ini punya masa, punya keluarga, punya teman-teman yang bisa dia pengaruhi juga untuk membenci orang tersebut. Oleh karena itu, apa manfaatnya? Nabi SAW mengajarkan kepada kita banyak contoh dalam kehidupan beliau SAW. Beliau sangat jauh dari emosional, dendam, ya. Kemudian juga putus asa, ya, yang biasanya muncul justru karena permasalahan-permasalahan seperti ini. Jadi seperti orang karena disakitin maka dendam, balas dendam. Balaslah kebodohan dengan kebodohan. Nabi SAW tidak pernah lakukan itu. Kalau seandainya ada orang yang menggunjing kita, lalu kita balas dengan gunjing, dia buruk, dia berdosa, dia dibenci, sama juga kita. Kalau dia memfitnah, lalu kita ikut juga memfitnah, maka sama saja posisi kita, tidak ada bedanya satu sama yang lain. Kalau dia menyakiti, kita juga menyakiti, sama saja. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, dikatakan kalau seandainya seseorang itu terzalimi di dunia, kemudian dia tidak membalasnya, maka dia akan mengambil haknya sempurna pada hari kiamat nanti. Kalau dia sempat membalas, maka Allah akan melihat kadar balasan dia. Apakah kadar balasan dia itu
sesuai dengan serangan yang datang kepada dia. Kalau misalnya balance, berimbang, maka selesai, impas. Yang menzalimi tidak akan dituntut, yang juga terzalimi tidak akan dituntut karena sudah membalas di dunia. Tapi sebaliknya, kalau seandainya orang yang disakiti ini di dunia membalas lebih besar daripada serangan yang sampai kepadanya, misal si B menggunjing si A, lalu si A membalas dengan membunuh si B, kan membunuh lebih besar daripada menggunjing, maka pada hari kiamat dia justru yang akan dituntut oleh Allah karena hukuman yang diberikan kepada orang yang menyakiti dia itu lebih besar. Coba Anda bayangkan, artinya tidak ada sesuatu yang sia-sia. Kalau ada seseorang menyakiti Anda, justru itu aset amal jariah Anda. Mungkin dari situ Anda akan menambah derajat yang tinggi di surga. Ini judul babnya, bab yang mulia, bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Kita coba dengarkan teman-teman sekalian dalil-dalil yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dimulai dari surah Al-A'raf ayat 199 beliau angkat, yang berbunyi firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin." Ini sesuai dengan judul ya. Artinya, jadilah pemaaf wahai Muhammad dan suruh umatmu juga. Dan suruhlah orang mengerjakan yang baik atau ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang bodoh. Nah, ini 3 pesan ilahi dalam ayat ini. Surah Al-A'raf 199. Perhatikan pesan Allah, khudil afwa. Jadilah selalu pemaaf. Tenangkan diri Anda. Anggap itu angin lalu. Memaafkan antara kita dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingin kita seperti itu. Kita kan awet muda. Kita akan jauh dari penyakit-penyakit kronis. Kita dapat pahala. Dan juga kita bisa meraih hati orang-orang justru yang menyakiti kita. Mungkin dia menjadi penyebab hidayahnya. Disuruh dalam ayat ini, atau Allah SWT menyuruh Nabinya Muhammad SAW, dan sekaligus untuk orang-orang beriman. Khudil afu. Jadilah pemaaf itu. Pesan yang kedua. Wa'mur bil 'urfi. Perintahkan orang untuk berbuat kebaikan. Ingatkan baik-baik. Yang kamu lakukan ini salah loh. Jangan. Allah marah. Allah larang. Islam melarang. Nanti akhirnya orang-orang akan menjauh dari kamu. Walaupun dia emosional. Kita dengan tenang. Wa'mur bil 'urf. Perintahkan kebaikan-kebaikan. Ada orang berbuat jahat sama kita, motivasi dia untuk sadar. Yang ketiga pesannya, wa'arid 'anil jahilin. Jauhi orang-orang yang bodoh, berpaling saja. Kalau sudah dinasihatin, kita nggak balas, tetap aja dia sibuk mencari kesalahan kita. Udah arid, tinggalkan saja. Tak usah tanggapin. Ada orang di zaman kita sekarang, subhanallah, sibuk. Dia diserang di media, dia balas juga di media. Akhirnya, dua-duanya buruk. Coba Anda ambil resep sederhana. Jangan ditanggapin. Tidak usah ditanggapin. Anda punya akun media, Anda tinggal berikan gambaran kalau Anda tidak seperti itu. Selesai. Kalau Anda pun benar apa yang mereka ucapkan, kesempatan itu teguran. Anda jadikan bahan untuk Anda taubat kepada Allah SWT. Anda perbaiki, taubat kepada Allah, selesai. Kata Nabi SAW, at-taubatu jubbu ma qablaha. Taubat akan menghapuskan semua kesalahan yang lalu, termasuk bekas-bekasnya. Artinya, Allah Azza wa Jalla akan, ya, dengan kita taubat, akan memperbaiki keadaan itu. Walaupun tadinya kita salah. Tidak sederhana. Ayat yang kedua, surah Al-Hijr ayat 85. Allah juga memerintahkan Nabinya Muhammad SAW, fasfahis safhal jamil. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Nah, ini juga pesan penting ini ya. Safhal jamil maksudnya pemaafan yang baik. Bukan, udah saya maafin. Enggak. Alhamdulillah. Kalau kamu sudah menyadari kesalahan kamu, saya maafin. Tulus dari hati karena Allah. Ingat, muamalah seorang muslim sama Tuhannya. Di depan dia ini hanya sebab-sebab yang Allah datangkan. Ada tetangga yang menyakiti dia, ada teman yang menyakiti dia, pasangan hidup menyakiti dia. Allah mendatangkan mereka-mereka ini sebagai sebab. Ya. Maafkan dengan cara yang baik. Rangkul permintaan maaf, rangkul taubatnya seseorang, ya. Pengembalian hak Anda walaupun sudah berlalu dengan baik. Ingat, itu perintah Sang Pencipta Allah. Kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala yang selalu menilai hamba-hambanya dan mengawasinya. Sifat Allah Al-Hayyul Qayyum.
maha hidup dan selalu mengurus hamba-hambanya. Raqib, sangat mengawasi dan teliti. Allah itu teliti sekali. Jangan khawatir atas balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Islam tidak pernah mengajarkan pengikutnya, oh ini kafir, benci dia. Enggak, dakwahi dia. Lalu apa kata Allah dalam Al-Quran? Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Dakwalah kamu. Yang didakwahi siapa? Orang yang masih bodoh kan? Orang yang masih salah kan? Orang yang melakukan pelanggaran kan? Allah mengatakan, berdakwalah hai Muhammad, ya, di jalan Tuhanmu. Bil hikmah, dengan bijaksana, dengan santun dan sopan. Ya. Wal mau'izatil hasanah, dan peringatan-peringatan yang baik. Sebelum Anda berikan ancaman orang kalau tinggalkan sholat akan dihukum begini dan begitu, Anda sampaikan dulu motivasi orang yang mengerjakan sholat. Dapat apa sih? Motivasi agar orang itu kalau jujur mendapatkan apa? Motivasi orang yang bersedekah dapat apa? Orang haji dan umrah dapat apa? Jangan langsung masuk ke ancaman. Targhib dulu, tarik orang untuk bisa masuk mendengarkan dan menerima agama ini, baru kemudian Anda ya masuk dalam targhib, ancaman kalau orang itu sudah tidak mau dengar. Sudah begitu perintah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar seperti itu, berbuat baik. Mendakwahi mereka. Lalu Allah mengatakan wajadilhum billati hi ahsan. Dan kalaupun kau berdebat dengan cara yang baik, tetap baik. Bukan cuma itu teman-teman sekalian, kita disuruh berbuat baik di kancah peperangan, di kancah jihad. Musuh sudah keluar dengan senjata. Kata Nabi SAW, kalau kalian harus membunuh-bunuhlah dengan cara yang santun. Bagaimana bunuh santun? Orang main tebas leher, orang main potong, tusuk badan. Tapi maksudnya adalah kalau harus membunuh-bunuh, setelah itu tidak ada mutilasi. Kata Nabi SAW, jangan membakar, karena yang boleh membakar hanya pemilik api itu, Allah Azza wa Jalla. Gak boleh, gitu kan? Begitu luar biasa. Dan kata Nabi SAW, dan juga kalau kalian sembelih-sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkan pisau kalian, buatlah tenang hewan sembelihan kalian. Hewan, bentar lagi juga dipotong, dimakan dagingnya. Tapi disuruh berbuat baik. Pernah ada seorang sahabat mau menyembelih dombanya, ditidurkan di tanah. Lalu kemudian perutnya diinjak domba itu. Lalu dia asap pisaunya sambil domba itu melihatnya. Kata Nabi SAW, apa kau ingin membunuhnya 2 kali? Kenapa kau enggak lakukan sebelumnya? Kenapa tidak asap pisau di tempat lain? Jangan perlihatkan kepada dia. Efek-efeknya banyak. Karena dia stres, hewan itu bisa berontak dan lari, atau melawan, atau bahkan bisa membuat dagingnya jadi keras. Itu efek. Ya. Beda sekali dengan hewan sembelihan yang kita buat tenang. Nah, itu contoh. Pada hewan pun seperti itu. Perhatikan bagaimana luar biasanya. Kemudian dalil yang ketiga, surah An-Nur ayat 22 diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Bunyinya, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak suka bahwa Allah mengampuni kalian? Ayat ini, surah An-Nur ayat 22 turun kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allah berfirman, Anda bisa buka surah An-Nur surah nomor 24 ayat 22, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah, dan Abu Bakar bersumpah mengatakan, demi Allah saya tidak akan bantu kamu lagi. Ya, kepada sepupunya ya. Bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Karena orang ini masih kerabatnya. Orang-orang yang miskin dan orang-orang yang hijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Coba bayangkan. Anaknya sudah digosipin fitnah. Menjadi sumber gosip yang sangat besar pada saat itu. Di kota Madinah. Istri Nabi selingkuh. Abu Bakar sangat terpukul. Yang sebarin sepupunya. Bersumpah Abu Bakar, saya tidak akan bantu kamu lagi demi Allah. Maka Allah menyuruh apa? Perhatikan. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan harta dan kelapangan ya di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kaum kerabatnya. Ini orang. Ya. Orang-orang miskin, dia juga miskin. Dan orang-orang yang hijrah pada jalan Allah, dia termasuk hijrah dari Mekah. Ya, orang Mekah ini, muhajirin dan bahkan ikut di Badr. Maka Allah mengatakan, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada, apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Subhanallah, pada saat turun ayat ini,
Kata Abu Bakar sambil menangis, betul Tuhanku, aku ingin engkau memaafkanku. Maka dia pun membayar sumpahnya. Ya. Kemudian setelah itu dia kembali memberikan bantuan kepada sepupunya yang tadi, ya, menyebarin gosip, dan dia maafkan. Dan tentu dia tetap kena hukuman sepupunya Abu Bakar itu, ya, kena cambuk, menyebarin gosip 80 derah gitu. Nah, ini poin yang luar biasa. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, surah Al-Imran ayat 134 yang diangkat oleh beliau, yang bunyinya wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ya. Jadi di sini Allah mengatakan wal afina 'anil nas, yang suka memaafkan banyak manusia, bukan hanya satu orang, ya. Banyak orang. Berulang kali terjadi dalam hidupnya. Mudah sekali memaafkan, sudahlah gitu lah. Tapi tetap, ya, dia akan mendapatkan haknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kebaikan maksud di sini diantaranya adalah memaafkan orang. Kemudian surah Asy-Syura, ini dari Al-Quran yang terakhir yang diangkat oleh beliau, ayat 43. Yang bunyinya wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Barang siapa yang bersabar gangguan orang dan memaafkan, sudahlah. Gitu lah. Orang bodoh, orang nggak paham. Gitu. Ya. Maka sesungguhnya, ya, itu termasuk perbuatan yang mulia. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullah di sini, dan ayat-ayat dalam bab ini cukup banyak dan dikenal. Kita akan masuk ke hadis pertama, saudaraku seiman, dalam bab ini, bab 75, bab memaafkan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Hadis nomor 648 dari awal belajar. Betul, alhamdulillah kita sudah mempelajari 648 hadis, bahkan lebih daripada itu. Karena terkadang dalam satu urut nomor seperti ini ada beberapa hadis atau beberapa riwayat. Hadis ini berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata kepada Nabi SAW, hal ata alaika yawmun kana ashadda min yawmi Uhud? Qala laqad lakitu min qawmiki wa kana ashaddu ma lakitu minhum yawm al-aqabah idh aradtu nafsi ala ibni abdi yalayl ibn abdi yalayl ibni abdi kullal. Falam yujibni ila ma aradtu fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi falam astafiqu illa wa ana biqarni الثعالب فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. Kata Aisyah radhiyallahu anha, mohon maaf, apakah engkau pernah mengalami suatu hari yang lebih berat daripada perang Uhud? Beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, aku benar-benar telah mendapatkan apa yang aku dapatkan dari kaummu, wahai Aisyah. Yang paling berat yang aku terima dari mereka adalah pada hari Aqabah. Ketika itu aku menawarkan diri kepada putra Abdul Lail bin Abdul Kulal. Ternyata dia tidak menyambut apa yang aku inginkan. Maka aku pergi dengan sangat sedih sepanjang perjalananku. Aku tidak tersadarkan diri kecuali ketika sampai di Qarn al-Tha'alib. Nah, ini ada tulisan footnote nomor 507. Tempat ihram atau miqat bagi penduduk Najd. Juga disebut Qarnul Manazil. Ya, yang berjarak sehari semalam dari kota Mekah. Aku angkat kepalaku, ternyata ada awan yang menaungiku.
Aku memperhatikannya, ternyata di sana ada Jibril alaihissalam. Dia memanggilku dan mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala mendengar ucapan kaummu terhadapmu dan penolakan mereka terhadapmu. Dia, Allah, mengirim malaikat penjaga gunung kepadamu agar kamu memerintahkannya untuk melakukan apa saja yang kamu kehendaki terhadap mereka. Maka malaikat penjaga gunung pun memanggilku dan mengucapkan salam. Kemudian berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu terhadapmu. Aku adalah malaikat penjaga gunung. Aku diutus oleh Tuhanmu kepadamu agar kamu memerintahkanku dengan perintahmu. Terserah engkau. Kalau kamu mau, aku akan menjatuhkan Akhsyabain atau dua gunung ini kepada mereka. Maka Nabi SAW bersabda, justru aku berharap semoga Allah melahirkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukan apapun dengannya. Hadits ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, yang hikmah yang Anda bisa ambil dari masalah-masalah yang sedang terjadi dari ujian itu adalah Anda jadi ambil pelajaran dan dapat pengalaman hidup. Ya, ternyata ada orang yang berbuat begini dan kalian kita tidak terjerumus lagi. Kan jadi pelajaran. Dan itu mahal sekali. Tidak selamanya pelajaran itu teori, tapi bisa praktek lapangan. Kan gitu. Supaya Anda tidak jatuh di lubang dua kali sebagaimana sabda Nabi SAW. Jadi banyak faedah yang bisa kita ambil. Ini yang pertama. Faedah kedua dari hadis. Ya. Dan itu tentu di sini diambil bagaimana Nabi SAW aja diuji. Ya. Faedah yang kedua dari hadis. Dakwah itu tidak selamanya diterima. Ada dakwah yang kita sampaikan diterima, ada dakwah tidak diterima. Itu umum. Tergantung hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tugas kita menyampaikan. Saya hanya bisa menyampaikan seperti ini kepada Bapak Ibu sekalian. Saya nggak bisa paksakan. Anda mau dengar, alhamdulillah. Anda mau ambil ilmunya, alhamdulillah. Itu manfaat buat Anda. Dan saya juga senang. Karena saya bisa mendapatkan pahala dari situ. Tapi kalau Anda tidak mau, saya nggak mungkin paksakan. Gitu kan? Tugas kita hanya menyampaikan. Semua nabi-nabi menyampaikan dan diceritakan dalam Al-Quran. Mereka hanya balagul mubin, menyampaikan saja. Dengan kejelasan. Selebihnya orang terima, tidak ada masalah. Itu hak mereka. Ya. Jadi dakwah itu tugasnya hanya menyampaikan. Bukan penerimaan. Penyampaian. Kalau Anda berdakwah targetnya penerimaan. Kalau orang tidak terima, Anda jengkel. Tapi kalau Anda penyampaiannya, Anda tujuannya berdakwah untuk penyampaian, informasi, maka sudah cukup. Dan ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sehingga kita nggak harus memaksa orang atau sampai orang itu dapat hidayah. Mohon maaf. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil tentunya ya dari masalah ini, bagaimana orang mukmin beriman kepada adanya malaikat. Adanya malaikat. Ya. Malaikat ini makhluk Allah SWT dan rukun iman kita yang kedua, mereka ada. Dan semua ini yang kita bisa lihat, pergantian siang malam, ya, fenomena setiap hari bisa lihat kita lihat. Musim yang berganti ya. Bukan di Indonesia sekarang musim hujan, di Turki sekarang musim dingin dan ada salju, gitu kan. Musim-musim masih ada yang atur, nggak mungkin. Hujan itu datang satu tempat turun hujan, kemudian itu berhenti. Siapa yang mengatur kadarnya? Allah SWT menentukan, tapi Allah suruh malaikat yang mengatur dan menjalankan semua itu. Populasi manusia, hewan-hewan, segala macam hal diatur oleh malaikat, termasuk gunung-gunung. Ya, di sini disebutkan ada malaikat penjaga gunung dan dia diperintahkan khusus. Ya, oleh Allah SWT untuk menghukum orang-orang yang menolak dakwah Nabi SAW. Pelajaran keempat, lembutnya hati Nabi SAW, baiknya akhlaknya, ya, dan pemaafnya beliau. Ini saksi bahasa. Bagaimana beliau sudah disakitin, ditolak dakwanya, sakit hati, mahmum, merasa sedih, ditolak dakwanya. Bahkan dalam beberapa buku sirah disebutkan, buku sejarah, kalau pada saat ditolak dakwah beliau SAW di Taif, itu dilempari dengan batu. Setiap kali beliau jalan, kaki yang diangkat dilemparin batu. Ya, jadi berdarah. Keluar dari kota Taif, ditutup pintu gerbang, seperti orang terusir, ditolak. Tapi beliau masih berharap hidayah sampai kepada mereka. Karena bagi beliau ini adalah orang-orang yang bodoh, belum faham. Begitu mulianya akhlak Nabi SAW. Ini luar biasa. Gitu kan? Yang kelima, bagaimana seseorang itu dianjurkan agar selalu mendahulukan doa yang baik. Jangan ucapkan yang buruk. Mulai dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Ya Allah berikan aku hidayah.
Ya Allah mudahkan aku supaya beribadah kepadamu. Ya Allah jauhkan dariku sifat ini misalnya. Selalu ucapkan yang baik kepada istri, kepada suami. Semoga Allah berikan hidayah. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah begini dan begitu. Kepada anak-anak. Jangan selalu nakal-nakal. Anak-anak aktif. Jangan selalu nakal. Kepada kendaraan kita, kepada harta kita. Kata Nabi SAW, jangan ucapkan perkataan buruk buat diri kalian, harta kalian dan keluarga sehingga malaikat lewat mengaminkan dan terjadi. Jangan. Ini penting untuk digarisbawahi. Dan ini diambil dari potongan terakhir dari hadis. Bagaimana Nabi SAW mendoakan agar mereka dapat hidayah. Mereka dapat hidayah. Ini penting. Ya. Baik, kita masuk hadis kedua dalam bab ini. Hadis nomor 649. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattun biyadihi, wala imra'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah." وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. Hadis ini riwayat Muslim. Terjemahannya kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, istri paling tahu tentang keadaan suami, suami paling tahu tentang keadaan istri. Bagaimana informasi dari seorang istri yang mulia ini? Dia mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah memukul sesuatu pun dengan tangannya. Tangan gak pernah mukul. Berapa banyak orang melanggar masalah ini. Pukul istrinya, pukul suaminya, pukul anaknya. Ya, pukul temannya, jagoan. Rasulullah SAW tidak pernah tunjukkan itu. Tidak pernah memukul istri ataupun pembantu. Kecuali jika beliau berjihad di jalan Allah, berperang. Ada musuh yang harus dipukul, ya. Dan beliau tidak pernah diganggu sedikit pun. Kemudian menuntut balas terhadap pelakunya. Kecuali jika ada sesuatu dari perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dilanggar, maka beliau menuntut balas untuk Allah Ta'ala. Nah ini luar biasa. Ya, luar biasa. Semoga Allah mudahkan kita memiliki akhlak seperti ini. Ini akhlak mulia utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, makanya banyak sekali musuh-musuh Nabi SAW justru tunduk akhirnya dan masuk Islam. Ya, sampai ada di antara mereka ya, yang mengucapkan dulu, "Hai Muhammad, engkau orang yang paling aku benci." Sekarang setelah masuk Islam, engkau orang yang aku cintai. Negeri yang paling aku benci, sekarang negeri yang paling aku cintai. Itu luar biasa. Kepala suku Hanif pada saat itu masuk Islam. Dan akhirnya dia ucapkan kata-kata itu. Karena baiknya akhlak Nabi SAW. Kita ambil pelajaran langsung dari hadis. Hadis yang pertama, tidak bolehnya seseorang selalu memukul, mendahulukan pukulan. Pada pembantu, pada istri. Di sini disebutkan istri karena biasanya laki-laki kan merasa punya power, dia main pukul. Pukul itu hanya membekaskan. Sakit hati dan tidak enak. Bermuamalah pun tidak enak. Bagaimana Anda pukul istri Anda, terus kemudian setelah itu Anda tiduri atau gauli dia malam harinya. Gimana bisa? Cukup kata-kata. Ucapkan. Biasakan dalam rumah tangga itu ucapan yang baik. Pembantu pun begitu. Ya. Apakah tidak boleh memukul sama sekali? Tentu. Ada dalam surah An-Nisa disebutkan. Kalau wanita nusyuz, membangkang. Apa itu membangkang? Tidak mau menjalankan apa yang Allah perintahkan pada dia. Kamu tutup aurat, gak mau sholat. Gak mau melayani suami tanpa udzur. Anda sudah nasihati berapa kali tidak mau. Anda boleh pukul, tapi pukulan pun apa kata ulama tafsir? Ya, yang Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, "Wallati takhafuna nusyuduhunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun." Dan wanita yang kalian khawatirkan nusyudnya, maka ingatkan dengan baik-baik. Kalau tidak, boikot mereka di ranjang. Kalau tidak, pukul mereka. Ya. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila, tapi kalau mereka sudah patuh jangan kalian cari-cari kesalahannya. Itu kan ada dalam surah An-Nisa. Tapi di sini pukulannya kata ulama, kalaupun memukul darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak boleh berbekas. Dan kata Nabi SAW, hindari wajah. Kayu siwak, ya. Gunakan tangan, ingatkan seperti itu. Tidak boleh lebih daripada itu. Bahkan kalau Anda hindari jauh lebih baik. Makanya dikatakan sini, perhatikan perkataan Aisyah, "Ma daraba Rasulullah SAW syai'an qattun." Dalam bahasa Arab, qat itu sama sekali tidak pernah. Ya. Tidak pernah Nabi SAW memukul sama sekali dengan tangannya. Apapun. Itu luar biasa itu. Ya. Ada orang kadang-kadang bercanda, mukul meja, mukul pintu, kasar. Orang langsung nilai dia negatif. Kenapa harus dengan mukul? Tangan ini untuk salaman, untuk berzikir, untuk bekerja cari rezeki halal. Makanya disebutkan dalam beberapa riwayat,
Tangan Nabi SAW itu, ya kalau sahabat menggambarkan kami menyentuhnya, lebih lembut daripada sutra. Tidak pernah mukul. Itu luar biasa. Berapa banyak suami yang tidak mau tahu masalah ini, main pukul istrinya. Sampai istrinya kadang-kadang terpaksa bertahan hanya karena ekonomi misalnya. Karena terlalu suka sama dia. Lalu apa? Apa yang bisa dibanggakan dari seorang suami kalau istrinya masa takut dengan dia? Gak ada manfaatnya. Kalau sayang, cinta, hormat, iya. Segan, iya. Tapi takut karena kasarnya. Tidak ada manfaatnya. Pelajaran yang kedua, kalau boleh seseorang memukul, tapi di jalan Allah. Dikatakan sini, illa an yujahida fi sabilillah. Kalau jalan Allah beda. Berperang. Itu pun, ingat tadi hadis yang sudah kita sebutkan ya. Dalam Rasulullah SAW, kalau kalian harus membunuh-bunuhlah dengan cara yang santun. Pelajaran yang ketiga, tidak dianjurkannya setiap muslim untuk balas dendam. Kecuali yang dilanggar adalah hukum Allah, dihukum sesuai dengan hukuman Allah. Nah ini diambil potongan terakhir hadis. Wa manila minhu syai'un qattun fayantakibu min sahibihi. Nabi SAW tidak pernah disakiti secara pribadi. Yang beliau balas dendam, tidak pernah balas kebodohan dengan kebodohan. Ghibah balas dengan ghibah, fitnah dengan fitnah. Tidak pernah Nabi balas dengan itu. Tidak dibalas dengan itu. Illa an yuntaka syai'un ya min maharimillahi ta'ala fayantakimu lillahi ta'ala. Kecuali ada hal-hal yang Allah tentukan, yang Allah haramkan lalu dilanggar, maka beliau membalas dendam karena Allah. Kayak orang berzina dicambuk atau dirajam atau pencuri dipotong tangannya karena pelanggaran agama. Kalau beliau pribadi tidak sama sekali. Ini pelajaran luar biasa.